Kisah Bal'an ibnu Ba'ura, wali Allah yang hampir menandingi Nabi Musa. Namun sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bal'an adalah seorang ulama keturunan Bani Israel yang menguasai kitab-kitab samawi terdahulu dan mengerti rahasia Asmaul A'zam. Dengan pengetahuan ini ia bisa memilih salah satu asma untuk berdoa dan bisa menghasilkan tepat apa yang dituju. Dari tempat duduknya ia mampu melihat arsy. Di majlisnya 12.000 tinta pelajar siap sedia menulis apa yang ia sampaikan. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan yang lain, tatkala Nabi Musa berangkat untuk menumpas bangsa Jabarin, pasukannya transit di daerah Bal'an di wilayah Kan'an. Penduduk setempat panik dan mengadu pada Bal'an. Musa adalah orang yang kuat. Ia membawa pasukan yang banyak. Mereka datang untuk mengusir kita dari kampung halaman kita. Mereka akan memerangi kita untuk merampas tanah kelahiran kita. Adapun kamu adalah laki-laki yang doanya didengar oleh Allah. Hendaknya engkau keluar dan berdoa pada Allah agar dijauhkan dari Musa dan tentaranya. Bal'an menjawab, celakalah kalian. Musa adalah seorang Nabi Allah yang dikawal oleh malaikat dan bersamanya orang-orang mukmin. Bagaimana mungkin aku akan mendoakan celaka atas mereka? Sungguh aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dan jika hal ini aku lakukan, niscaya dunia akhirat aku akan celaka. Kaum Kan'an terus mendesak sampai Bal'an luluh dan berkata pada mereka, ya sudah, aku akan minta isyarat dari Tuhanku. Bal'an segera bermunajat untuk meminta isyarat. Sampai saat ia lelap, ia dilarang untuk mendoakan celaka. Ia utarakan isyarat ini pada kaumnya, tapi mereka membandel. Mereka datang lagi di waktu yang lain dengan membawakan hadiah. Bal'an menerimanya. Mereka mendesak Bal'an untuk berdoa. Tunggulah dulu sampai aku mendapatkan isyarat dari Allah, ucap Bal'an. Setelah ditunggu ternyata Bal'an tidak mendapat isyarat apa-apa. Kaumnya menyudutkannya. Jika Tuhanmu melarang, niscaya ia akan mencegahmu, sebagaimana tatkala kami memintanya di waktu sebelumnya. Dengan berbagai upaya mereka terus mendesak, hingga pada akhirnya Bal'an menuruti kehendak mereka. Dengan mengendarai keledainya, Bal'an menuju ke pucuk Bukit Hisban, sebuah dataran tinggi yang memungkinkan untuk memantau Musa dan kaumnya. Ia memacu keledainya. Keledainya tidak bergeming. Bal'an turun dan terus memukuli keledainya. Namun tetap saja keledai itu menderum, tidak mau berjalan. Tiba-tiba keledai itu berbicara, celakalah kamu Bal'an, akan kemana kamu? Apakah kamu tidak melihat malaikat berada di depanku untuk mengusirku? Celaka kamu jika engkau pergi untuk mendoakan celaka pada Nabi Allah dan orang-orang mukmin. Bal'an tidak mengindahkan, dan Allah melepaskan keledai tersebut untuknya sampai Bal'an tiba di Gunung Hisban, lalu ia berdoa. Anehnya, tatkala ia mendoakan celaka pada pasukan Musa, lidahnya mengucap celaka pada kaumnya. Sebaliknya, ketika ia menginginkan kebaikan kaumnya, justru lidahnya mengucapkan kebaikan untuk pasukan Musa. Saat ia kembali, ia disambut protes dari kaumnya. Bal'an hanya menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku lakukan. Kontan setelah itu, lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Bal'an berkata pasrah, sekarang aku telah kehilangan kebaikan dunia akhirat. Kisah ini disarikan dari kitab Qisasul Anbiya. Wallahu a'lam bishawab.